Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita bertemu lagi dengan modul Nusantara. Hari ini kita sudah berada di Kota Dumai. Sesuai dengan jadwal kita, kita berada di kawasan hutan bakau yang ada di Kota Dumai. Kita akan menikmati wisata hutan bakau dan mungkin nanti kita bisa menjumpai beberapa orang yang berkompeten atau narasumber tentang hutan bakau ini. Mari kita ikuti. Oke, ini adalah program pembibitan dan penanaman mangrove. Eh, Hutan mangrove ini bekerja sama dengan PT Pertamina. Di sini kita bisa lihat manfaat hutan mangrove. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa Nusantara. Perkenalkan, nama saya Apriyadi Riau, pengamat lingkungan dari Riau. Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba untuk berbicara tentang hutan bakau atau mangrove di daerah Riau. Terima kasih. Distribusi hutan bakau. Hutan bakau menyebar melalui arus air atau arus laut. Dalam hal ini berhubungan dengan air pasang air surut. Benih pohon bakau yang jatuh juga berhubungan dengan waktu atau masa benihnya yang jatuh. Dan bila jatuhnya bertepatan dengan waktu pasang sedang surut terendah dan kebetulan jatuh di daerah terbuka atau terhindar dari pasang, maka anaknya akan langsung menancap ke dalam lumpur. Sehingga ukuran propagule atau besar kecilnya anak pohon bakau ini ikut menentukan distribusinya di perairan. Indonesia memiliki luas hutan bakau cukup besar, malahan memiliki luas terbesar di dunia. Akan tetapi, saat ini luas hutan bakau tersebut masih setakat perkiraan, yang diperkirakan antara 2,5 hingga 4,5 juta per hektar. Luas hutan mangrove yang kedua dimiliki oleh negara Brazil di Amerika Latin, yang diperkirakan sekitar 1,3 juta hektar. Kalau hutan bakau di Indonesia diambil 2,5 juta hektar, maka hutan mangrove Indonesia sekitar 2 kali lipat yang dimiliki Brazil. Negara Nigeria menempati luar hutan bakau yang ketiga di dunia dengan luas 1,1 juta hektar, yang ditempati Australia yang memiliki hutan bakau hampir 1 hektar atau 0,97 hektar. Hutan bakau di beberapa daerah Indonesia memang sudah mengalami kritis, seperti di Pulau Jawa dan beberapa pulau kecil di Indonesia. Namun, di beberapa daerah hutan bakau ini mengalami perbaikan, sehingga daerah-daerah tersebut yang sudah kritis telah menjadi tujuan wisata. Indonesia memiliki luas hutan bakau mencapai 25% dari total luas hutan bakau dunia. Indonesia dengan hutan bakau yang luas tersebut terdapat hampir seluruh perairan Indonesia, terutama di perairan yang terlindung. Salah satu daerah yang memiliki hutan bakau terluas diperkirakan di sebelah timur Sumatera, khususnya daerah Riau dan Kepulauan Riau. Mungkin hampir seluruh pulau yang terdapat di Riau dan Kepulauan Riau memiliki hutan bakau atau mangrove. Di samping itu juga ditemukan sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara beberapa sungai besar ke perairan tersebut. Kemudian penyebaran hutan bakau juga di utara Pulau Jawa. Akan tetapi, sebagian besar daerah tersebut telah lama mengalami degradasi disebabkan
kebutuhan terhadap lahan. Indonesia memiliki luas wilayah yang begitu luas, di mana hampir di sepanjang daerahnya memiliki hutan bakau. Begitupun di bagian timur Indonesia ditemukan seperti di Dangkalan, Sahul. Begitupun yang barat daya Papua juga ditemukan terutama di sekitar Teluk Bintuni. Hutan bakau yang ditemukan di Papua diperkirakan sekitar 1,3 juta hektar. Luas hutan bakau di Papua ini diperkirakan sekitar sepertiga dari luas hutan bakau keseluruhannya. Tumbuhan di mangrove atau hutan bakau memiliki beberapa spesies dan biasanya tergantung daerahnya tumbuhnya. Kalau yang umum di Indonesia, jenis tumbuhan paling depan ke arah laut biasanya dijumpai Avicennia. Kemudian diikuti oleh tumbuhan lainnya seperti Rhizopora. Sehingga biasa diketahui apabila ditemukan kebanyakan dari kelompok Avicennia di suatu tempat tersebut, diyakini bahwa daerah itu pernah mengalami degradasi hutan bakau di masa lalu. Jenis tumbuhan di hutan bakau juga ditentukan oleh kondisi lingkungannya sendiri. Kondisi lingkungan tersebut meliputi faktor fisik seperti substrat tanah, salinitas, letak lintang, dan lain-lain. Semua ini akan bereaksi terhadap variasi lingkungan fisik tersebut sehingga memunculkan zona-zona vegetasi tertentu. Beberapa faktor lingkungan fisik mengendalikan zona-zona tersebut. Hutan bakau tumbuh di atas tanah liat berlumpur bercampur dengan bahan organik. Pada umumnya bisa ditemukan di beberapa tempat bersama bahan organik yang versinya yang tinggi. Tingginya bahan organik bisa dipahami berasal dari daun-daun yang gugur dari hutan bakau. Di samping itu, juga bisa ditemukan pula hutan bakau yang tumbuh di atas gambut. Keseluruhan substrat tersebut berhubungan dengan lingkungan hutan bakau tersebut berada. Boleh jadi berhubungan dengan posisi atau pohon bakau itu sendiri. Substrat juga sangat menentukan untuk kehadiran hutan bakau. Pada habitat yang terdiri dari lumpur dengan kandungan pasir yang tinggi atau yang memiliki dominan pecahan karang, kondisi ini biasanya dijumpai pada bagian pantai yang berdekatan dengan terumbu karang. Hutan bakau terdiri dari beberapa bagian. Ada yang memiliki perairan yang tenang dan ada yang berhadapan langsung dengan ombak. Pada bagian dalam biasanya yang lebih tenang, sedangkan bagian luar atau bagian depan hutan bakau yang berhadapan dengan laut terbuka sering harus mengalami terpaan ombak yang keras dengan aliran air yang kuat. Hutan bakau merupakan salah satu perisai alam dalam menahan laju ombak besar dari arah laut. Kondisi ini akan berbeda dengan hutan bakau yang menghadap ke arah sungai. Perbedaan salinitas pada posisi ini tidak begitu tinggi, terutama di bagian-bagian yang agak jauh dari muara. Berbeda dengan hutan bakau yang menghadap ke arah laut tadi, di mana arus dan ombak tadi begitu keras. Pada bagian hutan bakau yang lebih ke dalam hutan, mungkin hanya terendam air laut manakala terjadi pasang tertinggi. Kondisi ini mungkin tidak selalu dan hanya sekali 2 kali dalam sebulan. Sementara bagian luar yang mengalami genangan air pasang yang lebih lama dibandingkan bagian yang lainnya dan bahkan kadang-kadang terus-menerus terendam oleh air. Variasi kondisi lingkungan seperti inilah yang menyebabkan secara alami terbentuk zonasi vegetasi mangrove. Biasanya zonasi yang terbentuk memiliki lapisan-lapisan mulai dari bagian terluar yang terpapar gelombang laut yang ganas sampai ke pedalaman yang relatif kering. Jenis pohon bakau atau Rhizopora spp biasanya berkembang di bagian luar menghadap ombak. Bakau Rhizopora apiculata dan Ermucronata tumbuh di atas tanah lumpur. Sedangkan bakau kawasan konservasi hutan stylosa bakau dan perepat tumbuh di atas pasir berlumpur. Api-api hitam atau Avicennia alba hidup di zona paling luar
yang biasa sebagai zona pionir pada bagian laut yang lebih tenang. Pada bagian yang masih tergenang pasang tinggi di bagian yang lebih dalam, biasa ditemui campuran bakau R. mucronata dengan jenis-jenis Kendeka, Kaboa, dan lain-lain. Sementara dekat pada bagian tepi sungai yang lebih tawar airnya, biasa ditemui nipah dan pidada, serta bintaro. Kemudian bila masuk lagi ke bagian dalam di mana habitatnya lebih kering di pedalaman hutan bakau, didapatkan nirih dan teruntum. Di samping itu juga biasanya akan ditemukan dungun kecil dan kayu buta-buta. Adaptasi tumbuhan bakau. Adapun daerah hutan bakau memiliki lingkungan yang ekstrim, kelompok tumbuhan di hutan bakau beradaptasi dengan berbagai cara. Beberapa jenis tumbuhan memiliki organ khusus dan khas untuk bertahan hidup. Kondisi ini bisa membedakan dengan tumbuhan lain yang tumbuh di daratan yang terhindar dari pengaruh salinitas, sehingga dijumpai organ-organ tertentu pada jenis-jenis tumbuhannya, apakah pada daun atau pada akar tumbuhan tersebut. Bila kita melihat hutan bakau dari arah laut, maka pandangan pertama akan tertuju pada akar tunjang atau steel rod pada pohon bakau. Pohon-pohon bakau ini mengisi zona terluar yang menghadap ke arah ombak. Akar tunjang pada pohon bakau ini cukup ampuh dalam melawan keganasan ombak yang tiap hari menerjang pantai. Sementara jenis api-api atau Avicennia spp dan pidada atau Soneratia spp memiliki akar napas. Jenis api-api ini mempunyai akar napas yang muncul dari pekatnya lumpur untuk mengambil oksigen dari udara. Akarnya muncul ke permukaan di sekeliling tempat pohonnya tumbuh. Pohon Kendeka atau Bruguera spp mempunyai akar lutut, sementara pohon-pohon niri Thessailocarpus spp berakar papan yang memanjang berkelok-kelok. Keduanya untuk menunjang tegaknya pohon di atas lumpur, sambil pula mendapatkan udara bagi pernapasannya. Ditambah pula kebanyakan jenis-jenis vegetasi mangrove memiliki lentisel, lubang pori pada pepagan untuk bernapas. Tumbuhan yang hidup di hutan bakau memiliki ketahanan terhadap salinitas, seperti kelompok Avicennia atau api-api mengeluarkan kelebihan garam melalui kelenjar di bawah daunnya. Begitu juga jenis yang lain seperti Rhizopora, mangle. Justru spesies ini mengembangkan sistem perakaran yang hampir tidak dapat ditembus air garam, sehingga air yang terserap telah hampir-hampir tawar, yaitu sekitar 90-97% dari kandungan garam di air laut tidak dapat melewati saringan pada akarnya. Garam yang sempat terkandung di tubuh tumbuhan diakumulasikan di daun tua dan akan terbuang bersama gugurnya daun tersebut. Dalam perkembangbiakan jenis tumbuhan bakau memiliki adaptasi yang tidak kalah pentingnya. Hutan bakau yang memiliki lingkungan yang keras hampir tidak memungkinkan jenis biji-bijian berkecambah dengan normal di atas lumpur. Kondisi kimia yang dikandung hutan ini sangat ekstrim, dan kondisi fisik berupa lumpur serta pasang surut air laut membuat bijinya tidak mungkin mampu untuk hidup. Pohon yang mendiami daerah bersalinitas berbeda ini memiliki perbedaan dengan tumbuhan darat. Hampir semua jenis flora hutan bakau memiliki biji atau buah yang dapat mengapung hingga arus air dapat menyebarkan bijinya. Biji-bijinya yang bisa mengapung tersebut juga memiliki benih yang telah berkecambah sebelum buah gugur dari pohon, yang biasa disebut dengan istilah vivipara. Perkecambahan pohon bakau atau Rhizopora, cengar atau Kendeka mungkin bisa dijadikan contoh perkembangbiakan flora-flora yang hidup di perairan bersalinitas ini.
Buah pohon-pohon telah berkecambah dan mengeluarkan akar panjang seperti tombak, manakala masih bergantung pada tangkainya. Sehingga ketika rontok dan jatuh, buah-buah ini dapat langsung menancap tumbuh di tempat jatuhnya. Di samping itu juga dapat terbawa air pasang dan tersangkut serta dapat tumbuh pada perairan lain. Hal ini adalah salah satu teknik dalam berdistribusi pohon bakau dari lingkungan satu melalui arus ke air ke tempat lain. Keistimewaan flora lain yang bisa dijumpai di lingkungan ini adalah buah nipah. Buah nipah dalam perkembangbiakan telah muncul pucuknya pada saat masih melekat di Kita menelusuri tandannya. kawasan Di samping konservasi buah hutan api-api, bakau. kaboa, dan jeruju juga memiliki kecambah saat masih berada di tangkai pohon induknya. Akan tetapi tidak bisa kelihatan bila dilihat sepintas dari sebelah luar, kecuali diamati lebih detail. Anak semai seperti ini disebut dengan istilah propagul. Sehingga keistimewaan inilah yang turut meningkatkan keberhasilan hidup anak-anak flora di hutan bakau. Tumbuh dan berkembangnya suatu hutan dikenal sebagai istilah suksesi hutan. Hutan bakau merupakan suatu contoh suksesi hutan di lahan basah. Dengan adanya proses suksesi ini, perlu diketahui bahwa zonasi hutan bakau pada uraian di atas tidaklah kekal, melainkan secara perlahan-lahan bergeser. Suksesi dimulai dengan terbentuknya suatu paparan lumpur yang dapat berfungsi sebagai substrat hutan bakau. Hingga pada suatu saat substrat baru ini diinvasi oleh propagul vegetasi mangrove dan mulailah terbentuk vegetasi pionir hutan bakau. Tumbuhnya hutan bakau di suatu tempat bersifat menangkap lumpur, tanah halus yang dihanyutkan aliran sungai, pasir yang terbawa arus laut, segala macam sampah dan hancuran vegetasi akan diendapkan di antara perakaran vegetasi mangrove. Dengan demikian lumpur lambat laun akan terakumulasi semakin banyak dan semakin cepat. Hutan bakau pun semakin luas. Pada saatnya bagian dalam hutan bakau akan mulai mengering dan menjadi tidak cocok lagi bagi pertumbuhan jenis-jenis pionir seperti Avicennia alba dan Rhizopora mucronata. Ke bagian ini masuk jenis-jenis baru seperti Bruguera spp. Maka terbentuklah zona yang baru di bagian belakang. Demikian perubahan terus terjadi yang memakan waktu berpuluh hingga beratus tahun. Sementara zona pionir terus maju dan meluaskan hutan bakau. Zona-zona berikutnya pun bermunculan di bagian pedalaman yang mengering. Fungsi dan manfaat hutan bakau dari segi ekonomi. Hutan mangrove menghasilkan beberapa jenis kayu yang berkualitas baik dan juga hasil-hasil non-kayu atau yang biasa disebut dengan hasil hutan bukan kayu, berupa arang kayu, tanin, bahan pewarna dan kosmetik, serta bahan pangan dan minuman. Termasuk pula diantaranya adalah hewan-hewan yang biasa ditangkapi seperti biawak air, kepiting bakau, udang lumpur, siput bakau, serta berbagai jenis ikan belodok. Manfaat yang lebih penting dari hutan bakau adalah fungsi ekologisnya sebagai pelindung pantai, habitat berbagai jenis satwa, dan tempat pembesaran banyak jenis ikan laut. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan, serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah dikategorikan rawan terkena tsunami
karena hutan bakunya sudah banyak beralih fungsi menjadi tambak, kebun kelapa sawit, dan alih fungsi lain.